Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah nunduk dimanapun berada, menunggu duduk bersama Magnet Rezeki, Masya Allah. Baik, jamaah sekalian, ini 10 malam terakhir, mungkin sebagian dari teman-teman sudah persiapan packing untuk mudik ke kampung halaman yang sudah lama tidak bertemu orang tua gitu kan. Insya Allah akan bersilaturahim, mencari surga di bawah kakinya. Semoga safarnya Bapak Ibu semuanya mendapatkan ridho dari kedua orang tua dan menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan sore hari ini saya membahas sedikit tentang doa safar. Ya, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka jangan sampai ketika kita keluar kita nggak berdoa, doa sama Allah. Nah, di dalam safar itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada doa. Ketika kita dalam naik kendaraan dan kendaraan akan bergerak, kita akan mendoakan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghadirkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya yang paling besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam safar itu banyak kejutannya. Maka ketika kejutan-kejutan itu hadir, itu hal-hal yang besar hadir gitu kan, buat kita terkaget-kaget. Kita meyakini yang paling besar di antara kejutan-kejutan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita mengatakan, ya Allah, masalahku besar. Itu orang-orang yang suka ngeluh gitu kan. Tapi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu husnuzon pada Allah, ya Allah, masalahku besar, tapi engkau lebih besar daripada masalah yang kau miliki. Kekuasaanmu lebih besar daripada itu semuanya. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selanjutnya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan Allah lah yang menggerakkan ini, yang sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Rabb kami akan kembali gitu kan. Dan menariknya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ini kata kuncinya. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kami nas'aluka meminta kepadamu fi safarina di dalam safar ini albirra kebaikan wat taqwa dan ketakwaan. Maka ketika kita mendeklar tadi kita safar, niat safar, maka yakinlah safar kita hanya safar yang akan menambahkan ketakwaan dalam diri kita. Kita minta sama Allah, ya Allah, jangan tambahkan kemaksiatan dalam ketakwaan dalam safar ini. Jadikan kami bertemu orang-orang yang menambahkan ketakwaan di dalam diri kami. Kita minta mendeklar dari situ. Kalau safarnya untuk safar yang kurang baik, maka bismillah kita nggak jadi safar itu, kita mundur lagi. Tapi kalau safar daripada bir dan ketakwaan, kita maju. Masya Allah, datang ke rumah orang tua gitu kan. Ini bersama teman-teman yang mungkin saat ini sedang perjalanan mudiknya gitu kan. Dan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu doanya orang musafar itu, Masya Allah, safar puasa pula. Walaupun memang boleh sih gitu ya, nggak puasa gitu kan. Tapi kalau masih bisa tahan dan kuat dengan puasa, itu akan jauh lebih baik lagi. Lagi puasa, lagi safar, doanya mustajab, maka perbanyak doa. Maka tadi kita minta, ya Allah, Allahumma nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Kita minta kepadamu ya Allah dalam safar ini tambahnya kebaikan kami dan tambahnya ketakwaan kami. Wa minal amali ma tardha, dan amalan-amalan yang kau ridhoi ya Allah. Udah lama gak ketemu orang tua ya Allah. Udah lama gak ketemu saudara ya Allah. Mungkin orang tua sudah tidak ada semuanya, tinggal sekarang paman-paman, teman-teman dari orang tua. Maka salah satu di antara tanda tanda kita berbakti kepada orang tua adalah ketika kita masih menyambung hubungan silaturahim, bahkan dengan teman-teman dari orang tua kita. Tidak ada hubungan kerabat, tapi teman-temannya ketika kita sambung, itu tanda kita kepada orang tua, tanda bakti kita kepada orang tua. Wa minal amali tardau, dan amalan-amalan yang engkau ridhoi. Maka indah sekali ketika kita bahagia di dalam amalan-amalan yang kau ridhoi, yang Allah ridhoi. Masya Allah, kita senang banget tarawih 23 rakaat, 11 rakaat kah gitu kan. Ketika kita tilawah, kita menikmati tilawah kita, Masya Allah, itu maka kebahagiaan tersendiri. Kita bahasanya berbahagia di mana? Di dalam area yang Allah ridhoi gitu. Maka kita kan juga sering berdoa kan di dalam selesai sholat kita, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah dia indah dalam hati kami. Kok bisa nikmat banget toh sholatnya? Iya, insya Allah kangen sama Allah. Masya Allah, ngeri kali gitu. Bergetar hati. Kok anti rajin banget tilawah? Ya nggak tahu, ini sholat cinta dari Allah. Maka merasakan itu bukan lagi bacaan-bacaan yang tidak dipahami, tapi adalah surat cinta dari Allah yang menghadirkan ruhiyah, rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun sama tadi, wa minal amali ma tardha, dengan amalan-amalan yang kau ridhoi ya Allah. Safarku ini semoga engkau ridhoi ya Allah. Allahumma hawwin alaina safarana hadza. Ya Allah, mudahkan perjalanan safarku ini. Watwi anna bu'dah, dan jadikanlah pendek perjalanan yang panjang ini.
Insya Allah saya di Tuban gitu, nggak tahu ini mudik atau enggak gitu. Ketika misalkan mudik perjalanan biasa normal 12 jam, buat pi'an namun ada berasa pendek ya Allah, mungkin sama-sama 10 jamnya gitu kan, atau 12 jam yang sama. Tapi berasanya nikmat banget perjalanan, kayak berasa, oh udah nyampe gitu, alhamdulillah. Buat pi'anna bu'ada. Buat pi'anna bu'ada. Allahumma anta sahibu fis safar, ya Allah engkau lah teman di dalam perjalanan kami. Wal khalifatu fil ahli, dan Engkau yang menjaga orang-orang yang di dalam keluargaku yang kami tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari tidak mudahnya dalam safar ini. Wa ka'abatil madar, dan buruknya pemandangan, mungkin ada kecelakaan kah, ada apa sebagainya. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemandangan seperti itu. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahli, dan buruknya tempat kembali dalam keluarga ataupun dalam harta-harta kita. Semoga Allah jaga keluarga kita dan jaga harta-harta kita. Inilah doa safar. Ketika doa ini kita bacakan, kita sebenarnya sudah menghadirkan dalam diri kita ketawakalan kepada Allah. Kita minta sama Allah. Tidak ada kesombongan dalam diri kita, ya Allah pulang mobil baru nih pasti aman. Nggak ada jaminannya. Yang mengendalikan siapa? Allah. Ada orang yang kena mobilnya putus jedar gitu kan, langsung kecelakaan, guling-guling. Tapi ada juga yang masih jedar, duduk. Beberapa hari lalu kami merasakan gitu ketika ban kempes, ternyata masih Allah jaga, masih bisa minggirin gitu kan. Maka yuk kita doa dalam safar-safar kita, semoga Allah jaga dalam perjalanan kita dan diberikan hikmah yang terbaik. Masya Allah, kalau misalkan kita lagi di Saudi Arabia, lagi umroh gitu kan, itu menarik memang di sana pemandangannya. Itu sengaja oleh pemerintah dan warga di situ kita tulisin Bismillah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Setidaknya kalau kita lagi baca, lagi nyetir, kita kan jalan ngeliatin, itu walaupun misalkan kita tadi gak ingat sama Allah, kita ingin Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, itu jadi bertambah dzikir. Weh, itu semoga bagian dari albirra wat taqwa. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Belum lagi nanti ketika ketemu dengan orang tua, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan saudara-saudara, Masya Allah gitu kan, kita sampaikan cerita-cerita kebaikan kepada mereka gitu kan, menjadi mereka terinspirasi dengan kebaikan yang ada. Dan kita bersilaturahim dengan keluarga, oh Masya Allah, itu pahalanya luar biasa besarnya. Dan semoga itu dalam menjadi safar yang indah, safar mudik kita, mudik yang terbaik, dan menjadikan Allah ridho kepada kita semuanya. Maka teman-teman semuanya, ketika kita berangkat, niatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan kita berdoa agar Allah mudahkan perjalanan kita. Kenapa? Ini adalah doa. The power of doa. Bisa jadi ini, di dalam doa itu ada 3 kemungkinan. Ketika kita berdoa pada Allah, ada 3 kemungkinan. 1, doa itu dijabah langsung. Oke? Ataupun misalkan yang kedua, doanya gitu, dijauhkan dari sebuah bala. Ketika misalkan kudaruh tadi kita berdoa, yang bisa jadi takdirnya adalah kita mendapatkan musibah gitu kan, ada kecelakaan dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Ternyata Allah palingkan kita dari semua itu dengan apa? Dengan berkah doa. Dan yang ketiga, kalaupun misalkan belum tampak semuanya, kayaknya juga enggak deh, semua aman-aman saja. Ternyata Allah Allah titipkan tadi, ternyata rezekinya, hadiah dari pahala doa itu nanti yang akan Allah akhirkan di akhirat, dan tertampak Allah di situ pahala yang sangat besar. Maka jangan pernah lupa berdoa, doa-doa yang baik. Bahkan di dalam perjalanan safar itu nanti dalam ketika nyupir gitu kan, ketika kita menjadi penumpang gitu kan, qadarullah kita sedang puasa dengan dalam keadaan safar, itu Masya Allah ya, kemustajabannya kuadrat. Ada doa 3 doa yang Allah tidak akan tolak. Salah satunya di antara doa orang yang berpuasa sampai dia yuftir, sampai dia berbuka. Kedua, ternyata ada doa juga yang mustajab Allah terima, itu adalah ketika dalam keadaan safar. Pas puasa, pas safar. Dan ketiga, dia sedang terdolimi pula di dalam safar itu. Itu doa, perbanyak lagi doanya. Ternyata pas lagi dolimin itu, ternyata lagi turun hujan gede. Masya Allah, itu waktu yang mustajab, berlipat-lipat di sana kemustajaban. Maka dalam safar perbanyak doa. Dan ketika kita berdoa, wa antum muqinuna bil ijabah. Jangan sampai kita tidak yakin dengan doa kita akan dijabah atau tidak. Kalau kita tidak yakin dijabah apa enggak ya, maka disitulah tanda-tanda Allah nggak akan dijabah doa-doa kita. Maka dalam keadaan safar seperti ini, tadi dimulai dengan doa. Dan di dalam sepanjang perjalanannya perbanyak doa, ya Allah, aku pengen menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah, ya Allah. Ya Allah, untuk makan bareng aja nggak mudah, ya Allah. Gitu kan, ngomong dengan anak kayak ya Allah, harus pakai telepon-teleponan, ya Allah.
maka tolong dekatkan kami, eratkan kami. Disitulah nanti Allah akan ajarkan kepada kita, Masya Allah, berkah dari doa tadi, Masya Allah, Allah gerakkan hati anak-anak kita, Allah gerakkan hati pasangan kita, agar keluarga kita menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah. Atau misalkan dalam perjalanan itu, semoga Allah terima amal-amal ibadah kita dalam puasa ini. Dan disitulah the power of doa. Maka perbanyaklah berdoa. Dimulai dengan apa? Ketika kita safar, dengan doa safar. Apakah ini harus safar jauh? Tidak. Safar kemanapun kita membaca doa ini. Orang Bogor mau ke Depok, orang Depok mau ke Jakarta, dalam perjalanannya, maka perbacalah doa tadi, doa safar ini. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.